Halo semuanya, nama saya Gusti Fardiansyah dan kali ini saya bakal jelasin resume saya tentang buku ilmu komunikasi pengantarnya. Jadi dari yang saya baca, buku ilmu komunikasi, di dalam buku itu dijelaskan bahwa komunikasi itu seperti dua kata kembar yang tak terpisahkan. Sebab komunikasi tanpa masyarakat takkan bisa terbentuk, dan sebaliknya pula, tanpa masyarakat komunikasi tidak dapat terbentuk. Pertanyaannya sekarang, bagaimana masyarakat terbentuk dari komunikasi? Masyarakat dapat terbentuk dari komunikasi sebab mereka memiliki visi dan tujuan yang sama. Dan sebab itulah masyarakat perlu berkomunikasi. Lalu bagaimana komunikasi bisa berkembang dari masyarakat? Komunikasi bisa berkembang melalui masyarakat karena masyarakat menggunakan komunikasi sebagai media untuk membuat ekosistem dalam masyarakat. Karena itu, komunikasi dapat berkembang dari masyarakat. Contohnya, pada zaman dahulu, manusia menggunakan merpati. Lalu di zaman yang lebih modern, manusia itu sudah menggunakan radio, atau bisa ke lebih yang jauhnya lagi. Dulu manusia di Cina menggunakan asap sebagai sinyal untuk berkomunikasi. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan smartphone kita di kantong kita masing-masing untuk berkomunikasi. Lalu, faktor apa saja yang membuat manusia saling berkomunikasi? Secara biologis, manusia berkomunikasi untuk mempertahankan hidupnya. Itu sudah terjadi dari kita masih sejak bayi. Contohnya, bayi yang menangis meminta makan kepada ibunya, itu sudah termasuk dalam berkomunikasi. Alasan kenapa manusia berkomunikasi? Manusia berkomunikasi untuk memperoleh informasi dari orang lain. Menurut Harold D. Lasswell, ada 3 fungsi penting, yaitu pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungan, kedua, upaya manusia beradaptasi terhadap lingkungannya, ketiga, upaya manusia bertransformasi untuk mempertahankan keberadaannya. Ketiga fungsi ini menjadi dasar bagi setiap individu berhubungan di dalam masyarakat. Di buku ini juga menuliskan tentang komunikasi insani atau lebih dikenal dengan komunikasi antar manusia. Dijelaskan bahwa jika seseorang membaca buku, mendengar radio juga termasuk berkomunikasi antar manusia. Jadi gimana sih pengertian komunikasi itu? Komunikasi dalam arti luas terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek. Contohnya seperti seorang yang berlindung karena badai di suatu tempat. Atau bisa dari yang kecil-kecil seperti kedipan mata kita sebagai reaksi terhadap sinar matahari, sinar lampu. Itu juga termasuk komunikasi. Prinsip komunikasi, prinsip dalam berkomunikasi. Prinsip komunikasi dapat diibaratkan dua lingkaran yang tumpang tindih satu sama lain. Anggapannya ada lingkaran A dan ada lingkaran B. Saling bertindihan menunjukkan adanya kesamaan, bisa berupa simbol atau bahasa. Kedua lingkaran ini nggak bisa menutup secara penuh. Kenapa? Karena dalam konteks komunikasi antar manusia, manusia itu nggak ada yang benar-benar persis sama. Lalu ada unsur-unsur komunikasi. Sebelum masuk ke unsur-unsur, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur komunikasi. Jadi yang dimaksud unsur-unsur komunikasi itu proses menciptakan dan berbagai sebuah ide, fakta, atau pandangan di antara orang-orang untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Di dalam bukunya Aristoteles berjudul Retorika, menyebut bahwa komunikasi memerlukan 3 unsur mendukung. Apa aja itu? Yang pertama itu ada pembicaranya, dari siapa bicaranya. Yang kedua, apa yang dibicarakan. Yang terakhir, yang dibicarakan itu apa dan siapa yang mendengarkannya. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada salah kata, tolong maafkan. Kalau punya saran, sampaikan aja. Makasih.